Bab 1271 Utter Disgrace. Bai Yunxiao dan yang lainnya terjebak dalam sangkar berdarah itu. Meskipun tidak ada memar yang jelas pada tubuh mereka, mereka menunjukkan ekspresi yang sangat menyakitkan. Jelaslah bahwa mereka menerima tekanan besar pada saat ini. Di antara mereka berenam, yang dalam kondisi terbaik adalah Bai Yunxiao. Dia mengayunkan tinjunya dan menggedor kandang. Namun, itu tidak ada gunanya. Karena tinjunya saat ini adalah kontradiksi yang jelas dengan kekuatan yang dia perlihatkan sebelumnya, mereka sangat lemah dan tampak sangat tidak berdaya. Adapun Tao Xiangyu dan yang lainnya, keadaan mereka jauh lebih sedap dipandang. Pada saat ini, mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan hanya bisa duduk bersila di dalam kandang dan dengan sepenuh hati menahan tekanan yang telah menelan tubuh mereka. Ketika kerumunan melihat ke Beast Dragon Beast, mereka melihat bahwa mereka tidak hanya mengeluarkan kilatan yang tidak menyenangkan dari mata mereka. Mulut mereka yang menakutkan bahkan tampak tersenyum. Seolah-olah mereka melihat makanan enak yang duduk di depan mereka dan mengolok-olok perjuangan sia-sia makanan mereka. Surga, bagaimana semuanya berubah seperti ini? Ketika mereka melihat pemandangan ini, orang-orang di sekitarnya semua terkejut. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Bai Yunxiao dan yang lainnya yang telah membantai monster naga mengerikan akan langsung terperangkap seperti kura-kura dalam toples. Adapun para murid Gunung Qianwut, mereka merasa sangat malu. Sebelumnya, mereka tersenyum dan tertawa puas. Namun sekarang, mereka bahkan tidak bisa memaksa diri untuk tersenyum. Itu karena para jenius yang begitu mereka banggakan sebelumnya telah ditangkap oleh hewan-hewan itu sehingga mereka telah diejek. Perubahan yang begitu tiba-tiba dan sangat besar menyebabkan semua orang terkejut. Beberapa bahkan merasa ini tidak nyata dan tidak bisa mempercayai mata mereka. Bukankah ini pertunjukan pembantaian yang dilakukan oleh para murid Gunung Qianwut? Dengan keadaan saat ini, apa yang sebenarnya terjadi? Teknik yang luar biasa. Kandang itu sangat kuat. Itu bukan formasi biasa. Bagaimana mereka bisa mengatur formasi yang begitu kuat dalam waktu sesingkat itu? Pada saat ini, bahkan jenius spiritualis dunia Sima Ying kagum. Karena dia sangat mahir dalam teknik roh dunia, dia bisa mengatakan bahwa kandang itu, meskipun bukan pembentukan roh dunia, semacam formasi khusus. Formasi itu sangat kuat dan mampu mengikat kekuatan dan kekuatan Bai Yunxiao dan yang lainnya, membuatnya sehingga tidak peduli seberapa kuat mereka. Mereka tidak akan dapat memiliki akses ke kekuatan mereka. Namun, semakin kuat teknik formasi, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mengatur. Jelas bahwa formasi ini telah diatur dan diaktifkan dalam sekejap, kalau tidak mustahil untuk bisa menutupi Bai Yunxiao dan yang lainnya dan menjebak mereka. Karena itu, dia terkejut, dan ingin tahu persis bagaimana para monster naga besar ini berhasil mencapai prestasi seperti itu. Bukannya kecepatan mereka mengatur formasi sangat cepat. Sebagai gantinya, mereka sudah mengaturnya sebelumnya. Awalnya itu adalah jebakan, Chu Feng menjelaskan. Sudah diatur sebelumnya, Sima Ying menjadi semakin bingung. Itu adalah teknik formasi garis darah, tepat pada saat ini, Bai Suyan tiba-tiba berbicara. Dia mulai menjelaskan, darah Beast Dragon Monstrous mengandung kekuatan bloodline yang sangat kaya. Semakin terkonsentrasi darah mereka, semakin kuat kekuatan bloodline mereka. Sebelumnya, mereka dengan sengaja membiarkan monster naga mengerikan itu dibunuh. Tujuan mereka adalah agar darah monster naga ganas itu menelan danau sehingga membentuk perangkap besar yang akan menangkap Bai Yunxiao dan yang lainnya tidak siap. Sebenarnya itu masalahnya. Mereka mengorbankan saudara mereka untuk menjatuhkan musuh mereka. Bukankah ini agak terlalu kejam? Mendengar kata-kata itu, ekspresi Bai Ruochen sedikit berubah. Dia terkejut dengan metode yang digunakan oleh monster naga mengerikan. Meskipun hasil dari pertempuran ini sangat penting untuk pertempuran antara kedua belah pihak, itu masih sangat kejam bagi satu pihak untuk mengorbankan nyawa rekan-rekan mereka untuk menang. Paling tidak, itu bukan metode yang bisa dia gunakan. Meskipun metode ini sangat kejam, hasilnya sangat bagus. The Dragon Monster Beast telah memenangkan pertempuran ini. Karena mereka dapat memperoleh kemenangan, maka beberapa pengorbanan yang diperlukan harus dapat diterima, kata Bai Suyan. Siapa yang peduli apakah itu kejam atau tidak kejam? Tetap saja para murid Gunung Qianwut itu telah mempermalukan diri mereka sendiri sekarang. Wanita ini merasa senang dari lubuk hatinya. Gunung Qianwut telah memeras otak mereka untuk merencanakan dan melakukan misi tingkat naga ini. Semua demi memungkinkan semua orang untuk mengalami kekuatan yang kuat dari murid-murid mereka. Namun sekarang, para murid yang ditugaskan untuk membantai monster naga mengerikan malah menjadi target pembantaian. Lihatlah ekspresi para tetua Gunung Qianwut itu. Mereka tertawa dan tersenyum dengan gembira sebelumnya, namun sekarang mereka tidak dapat tersenyum sama sekali. Mereka benar-benar mempermalukan diri mereka sendiri. Tawa Sima Ying penuh dengan sukacita.
Bisa dilihat bahwa dia sangat puas bisa melihat ini. Tepat pada saat ini, Raja Binatang Naga Bencana berbicara. Orang-orang di Gunung Cianwood, dengarkan baik-baik. Jika kamu semua tidak memberi kami cara untuk hidup, maka kami pasti tidak akan membiarkan kamu memiliki waktu yang mudah juga. Kalian semua, segera mundur dari tempat ini dan biarkan kami pergi dari sini. Jika kamu melakukannya, kami akan melepaskan bajingan kecil ini. Jika tidak, kami akan memecah-mecahnya menjadi 10.000 keping dan mengubahnya menjadi tumpukan darah. Raja Monster Naga mengerikan. Jangan berpikir bahwa kamu dapat melarikan diri ke sini hidup-hidup hari ini. Lepaskan murid-murid kami segera, dan aku akan mempertimbangkan untuk meninggalkan kamu mayat utuh. Tiba-tiba, seorang ketua manajemen Departemen Hukuman berdiri ke depan. Auranya sangat kuat, dan nadanya sangat sombong. Dia sama sekali tidak menaruh monster naga berbahaya di matanya. Melihat ini, Raja Binatang Naga mengerikan dengan dingin mengancamnya. Bajingan tua, apakah kamu benar-benar ingin 6 bajingan kecil ini dimakamkan bersama kami? Jika kamu memiliki kemampuan, aku berharap kamu mencoba untuk melihat apakah kamu dapat membuat mereka dimakamkan bersama kalian semua. Tetua itu berbicara lagi. Tidakkah kamu berpikir bahwa aku tidak bisa mengatakan bahwa kamu telah menggunakan metode tercela untuk sementara menekan kekuatan murid-murid kita? Meskipun benar bahwa kamu berhasil menjebak mereka, hidup mereka bukanlah sesuatu yang dapat kamu ambil seperti yang kamu inginkan. Mendengar kata-kata itu, tatapan Raja Binatang Naga mengerikan mulai berkedip-kedip. Dia mulai panik. Dia tidak pernah menyangka bahwa kartu asnya akan terlihat jelas. Memang, dia tidak mampu mengambil nyawa Bai Yun Xiao dan yang lainnya segera. Jea. Namun, setelah beberapa saat hening, Raja Monster Naga ganas itu benar-benar mulai tertawa dengan kejam. Jadi bagaimana jika itu masalahnya? Jika kamu memiliki kemampuan, maka datang dan bunuh aku. Namun, apakah kamu cukup tidak malu untuk melakukan itu? Cianwood Mountianmu dengan sengaja menutup klanku dan mengundang semua orang untuk menikmati pertunjukan ini. Bukankah itu semua agar kamu dapat mengizinkan ke-6 bajingan kecil ini untuk sepenuhnya menampilkan kemampuan mereka dengan membantai kami sehingga dapat menampilkan kebesaran Gunung Cianwood kamu? Namun, aku akan memberitahumu sekarang juga. Bajingan kecil Gunung Cianwood kamu terlalu lemah. Mereka tidak memenuhi syarat untuk membantai klan kami. Jika itu bukan karena kamu bajingan tua yang melindungi mereka, mereka akan menjadi orang-orang yang dibantai oleh klan kita sebagai gantinya. Ayo, Bangs 4 Tetua, serang kami. Aku akui bahwa aku tidak cocok untuk kamu semua. Namun, bahkan jika kamu ingin menghapus klan kami, yang kehilangan waktu ini masih kalian semua. Kamu, mendengar kata-kata itu. Tetua manajemen itu mulai mengerutkan kening dalam dan mengepalkan tinjunya dengan erat. Itu karena Raja Binatang Naga Besar telah memukulnya tepat di jantung dengan kata-katanya. Sebagai tetua manajemen dari Departemen Hukuman, ia memiliki kekuatan yang tiada taraf. Jika dia ingin memusnahkan sekelompok monster naga mengerikan ini, akan sangat mudah baginya untuk melakukannya. Namun, dia tidak bisa melakukan itu. Jika dia melakukannya, dia akan mengakui bahwa murid-murid Cianwood Mountain mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengalahkan Beast Dragon monstrous ini dan bahwa hanya mereka. Generasi yang lebih tua, yang dapat mencapai prestasi itu. Jika itu masalahnya, lalu apa tujuan pengumpulan semua orang di sini hari ini? Tidakkah ini setara dengan memberitahu semua orang bahwa murid-murid Gunung Cianwood telah gagal dalam misi tingkat naga mereka dan harus meminta para tetua mereka membersihkan pantat mereka? Jika itu terjadi, maka itu akan persis seperti yang dikatakan Raja Binatang Naga mengerikan, mereka yang benar-benar akan kalah, yang dipermalukan. Ketika mereka melihat pemandangan ini, hampir semua ekspresi para tetua dan murid Gunung Cianwood menjadi jelek. Jika banyak orang yang masih berpikir bahwa Bai Yun Xiao dan yang lainnya akan dapat kembali lebih awal, maka setelah mendengar percakapan antara tetua manajemen dari Departemen Hukuman dan Raja Binatang Naga mengerikan, harapan terakhir mereka hancur. Bai Yun Xiao dan yang lainnya benar-benar telah menjadi tahanan Beast Dragon Monstrous, dan akan membutuhkan tetua manajemen untuk datang dan menangani akibatnya. Bahkan jika para tetua manajemen memiliki kemampuan untuk menyelamatkan mereka, memiliki kemampuan untuk dengan mudah memusnahkan sekelompok Beast Dragon Monster ini, tetap menjadi fakta yang tidak dapat diubah bahwa Bai Yun Xiao dan yang lainnya telah ditundukkan oleh Beast Dragon Monster. Pada saat ini, sementara para murid masih relatif baik-baik saja, para tetua mulai mendesah dan menggelengkan kepala mereka tanpa henti. Mereka tahu betul bahwa meskipun tidak ada orang yang secara vokal menghina Gunung Cianwood atau meremehkan Bai Yun Xiao dan yang lainnya, itu tidak berarti bahwa mereka tidak menghina Gunung Cianwood dan meremehkan Bai Yun Xiao dan yang lainnya di hati mereka. Hanya saja mereka tidak berani menghina Gunung Cianwood tepat di depan mereka. Namun, mereka sudah melakukannya di hati mereka, dan menikmati ejekan yang disajikan oleh Cianwood Mountain. Bahkan ada beberapa di antara pengamat yang merasa sangat gembira dengan ini.
Itu karena Gunung Qianwood benar-benar menjadi bahan tertawaan kali ini dan benar-benar kehilangan semua wajah. Bab 1272 Chu Feng melangkah ke panggung. Para tetua dari Gunung Qianwood berhadapan dengan monster naga mengerikan. Bukan karena para tetua tidak mampu menghilangkan Beast Dragon Monstrous. Sebaliknya, jika mereka mau, menghilangkan Beast Dragon Monstrous semudah menghancurkan sekelompok semut sampai mati, sesuatu yang bisa mereka lakukan dengan menjentikkan jari mereka. Namun, mereka tidak ingin melakukan itu, mereka tidak ingin menjadikan misi tingkat naga ini sebagai bahan ejekan semua orang. Mereka masih berharap Bai Yun Xiao dan yang lainnya akan dapat membalikkan situasi, terlepas dari betapa tidak realistisnya hal itu. Haha, apa yang bisa kamu lakukan sekarang? Benar-benar memalukan. Chu Feng, Ruo Chen, Senior Bai, cepat, lihat ke sana. Lihatlah wajah para lelaki tua Qianwood Mountain itu. Mereka merengut seperti roti isi kukus. Haha, ini benar-benar lucu. Semua tua-tua di platform tampilan utama memiliki ekspresi yang sangat jelek di wajah mereka. Namun, terlepas dari semua ini, Sima Ying tertawa terbahak-bahak. Tidak hanya tawanya dipenuhi kegembiraan, dia bahkan mulai secara terbuka mempermalukan para tetua manajemen yang duduk di sebelahnya. Tindakannya benar-benar gegabah. Tindakannya membawa mereka tatapan sakit dan kebencian dari banyak tetua manajemen. Bahkan beberapa bawahan kaisar setengah bela diri kera putih memelototi Sima Ying. Meskipun ada permusuhan dan konflik antara para tetua Gunung Qianwood, pada saat ini, mereka semua memiliki sudut pandang yang sama. Sebagai tetua manajemen Gunung Qianwood, tidak ada yang menikmati menonton Gunung Qianwood kehilangan muka seperti ini. Itu tidak hanya terbatas pada para tetua yang hadir saat ini. Jika Half Martial Emperor White Ape hadir, dia juga tidak akan berharap misi tingkat naga ini berakhir dengan cara seperti itu. Ayo, serang kami. Kamu sekelompok bajingan tua, apa yang kamu tunggu? Mungkinkah kamu sedang menunggu 6 bajingan kecil untuk keluar dari formasi naga darah kita dan mengalahkan kita sesudahnya? Kamu harus berhenti bermimpi, hentikan angan-anganmu. Belum lagi 6 bajingan kecil ini, bahkan jika semua bajingan kecil Gunung Qianwood kamu datang pada kami, mereka hanya akan mati. Sebelum formasi naga darah kita, tidak ada yang di bawah Half Martial Emperor akan bisa melarikan diri. Terlepas dari apakah mereka mungkin tubuh ilahi atau binatang mengerikan lainnya, sebelum formasi naga darah kita, mereka semua tidak berdaya. Raja binatang naga mengerikan sudah tahu bahwa mereka semua pasti akan dibunuh. Dengan demikian, itu tidak peduli lagi, dan mulai menghina para tetua Gunung Qianwood berkali-kali. Itu telah membuat keputusan tegas untuk mempermalukan Gunung Qianwood sebelum kematiannya. Dihadapkan dengan hinaan dari Raja binatang naga mengerikan, meskipun para tetua Gunung Qianwood mengertakkan gigi dengan marah, mereka tidak bisa melakukan apapun selain menahan hinaan. Adapun kerumunan di sekitarnya, meskipun tidak ada dari mereka yang berani mengatakan hal buruk tentang Gunung Qianwood, kekecewaan jelas tertulis di wajah mereka. Mereka datang ke sini agar mereka dapat mengalami kekuatan dari murid-murid Qianwood Mountain yang terkemuka. Namun, pada akhirnya, yang mengejutkan mereka, inilah yang akhirnya mereka lihat. Dalam sekejap, murid-murid Gunung Qianwood bahwa mereka semua telah memuji begitu banyak menunjukkan diri mereka jauh lebih rendah daripada apa yang mereka perkirakan. Apakah kamu yakin bahwa tidak ada murid Gunung Qianwood yang cocok untuk kamu? Tepat pada saat ini, suara keras dan jelas tiba-tiba terdengar dari platform pengamat utama dan bergema di seluruh Laut Hijau tanpa batas. Ketika suara ini terdengar, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke platform pengamat utama. Mereka berpikir bahwa itu adalah tetua manajemen yang mengucapkan kata-kata itu. Namun, pada saat ini, para tetua manajemen semua mengalihkan pandangan mereka ke Chu Feng. Itu karena mereka semua tahu bahwa Chu Feng yang mengatakan kata-kata itu. Pada saat ini, Chu Feng perlahan bangkit dari kursinya dan, di depan mata yang tak terhitung jumlahnya mengawasinya, mulai berjalan di udara menuju Laut Hijau tanpa batas. Agar dia seberani ini, siapa dia? Menilai dari pakaiannya, dia adalah seorang murid. Namun, baginya untuk duduk di platform Master View, dia pasti bukan murid biasa. Usia anak itu sangat muda, bukan? Dia bahkan lebih muda dari ke-6 murid sebelumnya yang dikirim. Dengan usianya, mungkinkah ia menjadi pasangan yang cocok untuk Raja Binatang Buas Naga Raksasa? Selain orang-orang dari Gunung Qianwood, mayoritas orang lain tidak tahu tentang Chu Feng. Jadi, ketika mereka melihat penampilan Chu Feng, mereka semua mulai mendiskusikannya dengan bersemangat. Penampilan Chu Feng menyebabkan mata semua orang di sekitarnya bersinar. Dia membawa antusiasme kembali ke lautan orang-orang yang sebelumnya tidak bersemangat. Melihat Chu Feng mendekatinya, Raja Binatang Monster Naga dengan dingin bertanya, "Siapa kamu?" Murid Qianwood Mountain, Chu Feng. Chu Feng mengucapkan nama besarnya. Chu Feng, namanya Chu Feng? Siapa ini Chu Feng? Apakah ada yang tahu? Jika ada yang tahu, cepat ceritakan tentang dia.
Ketika mereka mendengar nama Chu Feng, kerumunan di sekitarnya meledak keributan. Chu Feng, aku tahu tentang dia. Aku pernah mendengar bahwa Chu Feng ini adalah karakter tingkat iblis yang luar biasa, seorang jenius super. Kamu semua tahu tentang Yuan King kan? Jenius yang memicu jarum abadi era kuno, Yuan King itu. Namun, pada kenyataannya, bukan Yuan King yang memicu jarum abadi era kuno sama sekali. Sebaliknya, ini adalah Chu Feng. Aku pernah mendengar bahwa bukan hanya ini Chu Feng memicu jarum abadi era kuno yang dikendalikan oleh elf era kuno, ia juga memicu jarum abadi era kuno di Gunung Qianwood. Dia pastilah murid dengan jumlah bakat dan potensi terbesar di Gunung Qianwood. Bisa dikatakan bahwa dia adalah murid nomor 1 Gunung Qianwood. Orang-orang yang telah mendengar tentang prestasi Chu Feng mulai dengan keras menyatakan mereka kepada orang banyak. Mereka tidak hanya berbicara tentang semua kebenaran yang telah mereka dengar. Mereka bahkan menambahkan detail pada cerita mereka untuk mengilustrasikan seberapa luas pengetahuan dan pengalaman mereka. Wow, dia benar-benar menakjubkan. Akan terlihat bahwa Beast Dragon Monster ini akan menghadapi krisis besar sekarang. Setelah mendengar tentang prestasi Chu Feng, mata orang-orang yang tidak tahu tentang dia mulai bersinar. Mereka menjadi sangat emosional, dan tatapan yang mereka lihat pada Chu Feng dipenuhi dengan rasa hormat dan pemujaan. TSK, apa yang mungkin kalian semua ketahui? Chu Feng itu telah dipukuli hingga seperti seekor anjing di Gunung Qianwood. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia masih memiliki keberanian untuk datang ke sini. Menurut aku, dia hanya datang untuk membuang hidupnya. Namun, banyak murid Gunung Qianwood mengambil kesempatan ini untuk meremehkan Chu Feng. Adapun murid-murid ini, mayoritas dari mereka adalah bawahan Bai Yun Xiao dan Tao Xiangyu, anggota dari Heaven Inquiring Division dan Pitch Immortal Division. Mereka sangat berharap keburukan Chu Feng menyebar jauh dan luas. Dengan demikian, bagaimana mungkin mereka ingin orang lain berpikir bahwa Chu Feng adalah seorang jenius yang luar biasa? Dengan demikian, mereka secara alami akan menyerang Chu Feng. Selanjutnya, mereka benar-benar percaya bahwa Chu Feng akan membawa kehancurannya sendiri. Oh, Chu Feng itu yang memicu jarum abadi era kuno, bagaimana mungkin dia tidak berguna? Setelah mendengar kata-kata ini, orang-orang yang sangat memikirkan Chu Feng melirik sekilas ke arah anggota Heaven Inquiring Division dan Pitch Immortal Division. Mereka tidak percaya pada kata-kata mereka. Jadi bagaimana jika dia memicu jarum abadi era kuno? Dia masih dipukuli oleh saudara senior kita Qin hingga tidak bisa mundur. Di sini, izinkan aku menjelaskannya kepada kamu secara lebih sederhana. Keenam orang yang terjebak di sana semua lebih kuat dari Chu Feng. Jika Chu Feng ini benar-benar berani untuk pergi dan menantang para Beast Dragon Monstrous, dia hanya akan membuang hidupnya. Tidak mungkin dia bisa kembali hidup-hidup, kata murid itu. Benar-benar, kerumunan mulai ragu. Kita semua adalah murid inti dari Gunung Qianwood, kita paling tahu tentang Chu Feng. Kita semua telah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana dia dipukuli. Adapun apa yang kalian semua dengar, itu hanya rumor. Aku enggan untuk mencoba menjelaskan kepada kamu semua tentang apa yang benar dan apa yang salah. Kalian semua harus memikirkannya sendiri. Murid itu berbicara seolah-olah dia bersumpah kata-katanya adalah kebenaran. Ketika mereka melihat ekspresi kepastian murid itu, tatapan orang-orang yang berharap untuk Chu Feng mulai berubah. Mereka mulai meragukannya. Adapun Chu Feng, dia tidak peduli dengan diskusi orang banyak. Apakah mereka mungkin memuji atau meremehkannya, menghormati atau mempermalukannya? Selangkah demi selangkah, dia memperpendek jarak antara dirinya dan Beast Dragon Beast. Pada akhirnya, Chu Feng yang pemberani tiba di sudut badan air yang penuh dengan darah monster naga buas. Pada saat ini, mereka yang khawatir tentang Chu Feng mulai diam-diam mengirim transmisi suara kepadanya, menyuruhnya, tidak peduli apa, tidak masuk ke air. Namun, Chu Feng menepisnya. Sebagai gantinya, dia melihat ke sekelompok monster dengan mata merah seperti darah yang memancarkan sejumlah besar niat membunuh. Aku akan memberimu dua opsi. Jika kamu menyerah, kamu mungkin bisa hidup. Jika tidak, aku akan memusnahkan kalian semua. Buat keputusan di antara kamu sendiri, Chu Feng berbicara dengan acuh tak acuh. Bab 1273 Ratu Wanita Ratu. Itu Chu Feng, dia benar-benar berani mengatakan kata-kata semacam itu kepada monster naga mengerikan. Begitu Chu Feng mengucapkan kata-kata itu, belum lagi binatang buas naga mengerikan, bahkan kerumunan di sekitarnya terkejut. Itu karena Chu Feng benar-benar sombong. Hahaha, bocah cilik, sudahkah kamu kehilangan akal? Apakah kamu tahu siapa yang kamu hadapi saat ini? Kamu benar-benar berani berbicara dengan Raja Monster mengerikan ini dengan cara seperti itu. Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan merobekmu menjadi 10.000 keping? Dibandingkan dengan penonton, Raja Binatang Naga mengerikan tidak marah dengan apa yang dikatakan Chu Feng. Sebaliknya, tawa itu malah meledak. Seolah-olah itu telah mendengar lelucon yang sangat lucu. Sebenarnya, untuk itu, apa yang dikatakan Chu Feng sebelumnya sama dengan lelucon.
Sepertinya kamu berencana untuk memilih opsi yang terakhir. Chu Feng tersenyum ringan. Setelah itu, dengan gerakan kakinya, dia masuk ke dalam apa yang disebut formasi garis darah naga. Apa yang Chu Feng lakukan sangat menakutkan sekelompok orang. Bahkan monstrous Dragon Beast tanpa sadar bergerak mundur. Mereka takut bahwa Chu Feng mungkin benar-benar memiliki kemampuan menantang surga untuk memusnahkan mereka semua. Namun, setelah melihat ini, Raja Monster Naga mengerikan tertawa keras, dan di sini aku mempertimbangkan betapa kuatnya kamu. Ternyata kamu hanya peringkat 3 Martial King. Dengan kultivasi kamu bahkan berani berbicara omong kosong tentang menghilangkan kami? Bocah kecil, apakah kamu datang untuk membuat raja ini tertawa? Chu Feng itu adalah Martial King peringkat 3. Ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Raja Monstrous Dragon Beast, kerumunan di sekitarnya semua terkejut. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Chu Feng hanya akan menjadi Martial King peringkat 3. Budidaya macam apa yang kalian semua pikir dia miliki? Itu benar, dia hanya Martial King peringkat 3. Selain itu, mengapa aku mengatakan bahwa 6 saudara lelaki senior dan kakak perempuan aku yang ditawan lebih unggul darinya? Ketika mereka melihat bahwa para pengamat kecewa dengan budidaya Chu Feng. Murid-murid Gunung Qianwood yang memfitnah Chu Feng menjadi lebih bangga pada diri mereka sendiri dan mulai lebih menghina Chu Feng. Digoyang oleh penghinaan mereka, banyak pengamat kehilangan semua harapan untuk Chu Feng. Mereka merasa bahwa pertunjukan yang mereka antisipasi tidak akan datang. Raja Binatang Naga mengerikan, aku punya pertanyaan untuk diajukan padamu, tiba-tiba, kata Chu Feng. Apa pertanyaanmu? Raja Binatang Buas Monster Naga bertanya. Bagaimana kamu semua ingin mati? Tanya Chu Feng. Bocah cilik, tidak bisakah kamu melihat situasi di mana kamu berada? Jika aku tidak memberi kamu pelajaran, kamu akan benar-benar berpikir bahwa kamu dapat menghilangkan klan kami. Saat ini, aku akan membiarkanmu tahu persis seberapa kecil dan lemah dirimu sebenarnya. Raja Naga mengerikan ini bahkan tidak harus bergerak. Hanya dengan satu pemikiran, aku akan bisa mengubahmu menjadi debu. Dengan provokasi berulang Chu Feng, Raja Binatang Naga mengerikan akhirnya marah. Dengan geraman, kekuatan raja yang menindas dari monster naga buas yang tampaknya mampu menumbangkan gunung-gunung dan menjungkirkan lautan menabrak Chu Feng. Meskipun kecepatannya tidak terlalu cepat, kekuatan yang terkandung dalam kekuatannya yang menindas adalah sesuatu yang tak seorang pun di bawah tingkat kaisar setengah bela diri bisa melawan. Namun, pada saat kekuatan penindas hendak mencapai Chu Feng, pada saat semua orang merasa bahwa Chu Feng akan kehilangan nyawanya, Chu Feng dengan dingin tertawa. Matanya menyipit dan kemudian gerbang roh dunia muncul di depannya. Ketika gerbang roh dunia muncul, seolah-olah lubang tanpa dasar yang mampu melahap seluruh dunia telah muncul. Angin kencang menghambur keluar. Dan ketika suara angin bergema, kekuatan Raja Beast Dragon Beast yang menindas benar-benar ditelan sebelum pandangan yang tak terhitung dari kerumunan. Apa itu? Bahkan Raja Binatang Naga mengerikan dikejutkan oleh adegan sebelumnya. Ekspresi keheranan sebenarnya muncul di wajahnya. Chu Feng, karena sekelompok ular kecil ini tidak tahu tentang situasi mereka sendiri, mari kita buat mereka mati tanpa situs pemakaman. Pada saat ini, Ratu Nona mulai berjalan keluar dari gerbang roh dunia dengan langkah-langkah elegan dan menunjukkan kecantikannya yang luar biasa kepada semua orang yang hadir. Ini, roh dunia itu, ketika mereka melihat Egi, ekspresi Bai Yun Xiao dan yang lainnya berubah menjadi hijau. Mereka sangat gugup. Meskipun mereka saat ini sedang ditahan, mereka tidak berharap Chu Feng mengalahkan Raja Binatang Naga mengerikan dan berjemur di pusat perhatian. Setelah semua, jika itu terjadi, itu akan sama dengan memberitahu semua orang bahwa mereka lebih rendah daripada Chu Feng. Mereka tahu betul bahwa roh dunia tingkat 5 tingkat marsial raja ini adalah kartu truf Chu Feng. Apakah Chu Feng mungkin bisa mengalahkan Raja Binatang Naga mengerikan? Semua akan tergantung pada roh dunia. Jika itu adalah roh dunia lain, mereka pasti tidak akan khawatir sama sekali. Setelah semua, sama sekali tidak ada kemungkinan bahwa peringkat 5 Martial King bisa menang melawan Kaisar setengah marsial. Namun, karena itu Egi, mereka tidak punya pilihan selain khawatir. Bagaimanapun, Egi adalah roh dunia Asura yang legendaris. Asura World Spirit adalah hal-hal yang hanya didengar orang dalam legenda. Sesuai legenda, mereka menggambarkan Asura World Spirit menjadi sangat kuat. Adapun seberapa besar kekuatan yang dimiliki roh dunia Asura, itu adalah sesuatu yang tidak ada yang benar-benar tahu. Bagimu untuk mengucapkan kata-kata sombong seperti itu, aku berpikir bahwa kamu akan mengirim roh dunia yang luar biasa. Namun, setelah semua ini, itu hanya seorang gadis kecil dengan budidaya Martial King peringkat 5. Benar-benar seperti tuan seperti pelayan. Kalian berdua hanya bisa mengucapkan kata-kata sombong tanpa takut menggigit lidahmu di jalan. Namun, bocah nakal, sementara kekuatan roh duniamu tidak terlalu banyak, penampilannya benar-benar bagus.
Jika kamu membiarkan Raja Binatang Mengerikan ini bermain dengan roh dunia kamu, maka aku mungkin mempertimbangkan untuk membiarkan kamu kembali hidup-hidup. Bagaimana menurutmu? Pada awalnya, Raja Binatang Naga Mengerikan khawatir. Namun, setelah menemukan budidaya Egi, semua kekhawatirannya menghilang ke udara. Egi, silakan. Bunuh mereka bagaimanapun kamu mau. Mereka semua adalah milikmu, kata Chu Feng. Heh, kalau begitu aku akan senang, Egi tersenyum sinis. Setelah itu, kilatan dingin bersinar melalui matanya yang indah dan kemerahan samar muncul di dalamnya. Ketika roknya berkibar di tiup angin, ketika rambutnya yang panjang bergerak seperti dalam tarian, api gas hitam gelap yang tak terbatas mengalir keluar dari tubuh Egi seperti letusan gunung berapi. Begitu api gas hitam muncul, dunia segera mulai bergetar. Angin kencang mulai menyisir awan. Aura yang menakutkan segera memenuhi seluruh wilayah. Namun, hal yang paling menakutkan bukanlah aura api gas. Sebaliknya, di bawah kendali Egi, api gas itu berubah menjadi telapak tangan besar. Meskipun telapak tangan dibentuk oleh api gas, tampaknya seolah-olah itu nyata. Tidak hanya itu sangat besar, itu juga berisi 6 jari yang tajam. Itu sama sekali bukan telapak tangan manusia atau hewan, sebaliknya, itu tampak lebih seperti telapak iblis. Telapak tangan berwarna hitam sangat cepat. Dalam sekejap mata, itu tiba di hadapan Beast Dragon Monster. Sebelum monster naga mengerikan bisa bereaksi, telapak tangan besar itu telah mengepal dan menggenggam leher mereka. Au, dengan nyawa mereka dipegang oleh orang lain, monster naga mengerikan sangat ketakutan. Dalam sekejap, beberapa ribu monster besar telah menjadi tidak berdaya. Selain mengayunkan tubuh besar mereka bolak-balik dan menjerit tanpa henti, mereka tidak berdaya untuk melakukan apapun. Kamu sebenarnya apa? Pada saat ini, hanya Raja Monster Naga Mengerikan yang tetap tidak tertangkap oleh telapak tangan yang besar. Namun, ketika melihat bahwa semua klannya telah ditangkap oleh Egi dalam sekejap, bahkan itu tidak dapat tetap tenang. Rustel, melihat situasinya tidak baik, Raja Binatang Naga Mengerikan tidak berani ceroboh. Warna merah tua matanya mulai meningkat, ia mulai mengoperasikan apa yang disebut formasi garis darah naga. Rantai berwarna merah yang tak terhitung jumlahnya muncul dan mulai berputar-putar di sekitar Egi. Rantai itu sama sekali bukan masalah kecil. Dalam kisaran formasi, praktis mustahil bagi seseorang untuk menghindarinya. Karena itu, bahkan Egi mulai mengerutkan kening. Bab 1274 berjuang di antara iblis. Egi, jangan takut, aku akan membantumu. Tepat pada saat ini, Chu Feng tiba-tiba berteriak dan mengulurkan satu tangan dari gaunnya. Hanya pada saat ini semua orang memperhatikan bahwa Chu Feng erat mengepalkan tangannya. Sepertinya ada sesuatu yang menggelegak di sana. Ledakan. Tiba-tiba, Chu Feng membuka telapak tangannya, dan suara yang sangat keras bergema keluar dari itu. Setelah diperiksa dengan cermat, sebenarnya itu adalah 2 lampu berbentuk oval yang ditembakkan dari telapak tangan Chu Feng. Setelah lampu meninggalkan telapak Chu Feng, mereka melakukan perjalanan dengan kecepatan yang sangat cepat dan mulai berkembang pesat. Salah satu lampu oval mendarat di tubuh Chu Feng sedangkan yang lain mendarat di tubuh Egi. Setelah lampu oval menutupi Chu Feng dan Egi, rantai berwarna merah mulai mengelilingi Egi sepenuhnya. Berdengung, namun, tepat pada saat ini, pemandangan yang menakjubkan terjadi. Rantai itu yang seharusnya sangat kuat dan mampu mengandung apapun langsung larut dan kehilangan semua kekuatan saat mereka menyentuh tubuh Egi. Surga, apa itu? Itu benar-benar berhasil memblokir formasi garis darah naga monster naga? Ketika mereka melihat adegan ini, belum lagi orang luar bodoh yang datang untuk menonton pertunjukan, bahkan beberapa tetua manajemen dari Gunung Qianwood menunjukkan ekspresi kaget. Itu formasi. Formasi yang mampu memisahkan formasi Bloodline. Chu Feng telah memeriksa formasi Bloodline Monstrous Dragon Beast sepanjang waktu dan berhasil secara diam-diam membuat formasi yang mampu menghentikan formasi Bloodline. Setelah dia selesai mengaturnya, dia menyembunyikan formasi di tangannya dan baru kemudian dia mulai memprovokasi Beast Dragon Monster. Kamu semua berpikir bahwa Chu Feng membuang hidupnya. Namun, tidak ada di antara kamu yang tahu bahwa ia sudah mempersiapkan segalanya terlebih dahulu dan memiliki kepastian kemenangan. Tepat pada saat ini, Bai Suyan berbicara. Suaranya sangat keras, dia sengaja memastikan bahwa semua orang yang hadir dapat mendengarnya. Apa? Chu Feng ini sudah menyiapkan tindakan balasan sebelum dia bahkan memutuskan untuk menghadapi monster naga mengerikan? Tak terbayangkan. Dia benar-benar berhasil mengatur formasi yang mampu menghancurkan formasi Bloodline dalam waktu yang singkat. Setelah mendengar apa yang dikatakan Bai Suyan, belum lagi orang luar, bahkan para tetua manajemen yang hadir pun tercengang. Mereka tidak punya pilihan selain memegang tingkat yang sama sekali baru untuk menghormati Chu Feng. Tepat pada saat semua orang tercengang dengan apa yang dilakukan Chu Feng, Egi sedang bertarung melawan Raja Monster Naga Monster. Dengan formasi perlindungan di sekelilingnya.
Dia dilindungi dari formasi Bloodline Raja Beast Dragon Beast King dan mampu sepenuhnya menunjukkan kekuatannya untuk bertarung melawan Raja Beast Dragon Beast Monstrous. Namun, Raja Binatang Naga Mengerikan juga bukan karakter biasa. Tidak hanya memiliki Bloodline of the Dragon, itu juga Half Martial Emperor. Dengan demikian, kemampuan dan kekuatan yang dimilikinya tidak bisa diremehkan. Saat deru Raja Binatang Buas Naga Besar bergema di seluruh wilayah, tubuh besarnya menyapu langit dan di bawah air, menelan awan, meniup kabut, dan menjungkir balikan air danau. Tampaknya menjadi maha kuasa. Namun, meskipun ini masalahnya, Egi sama sekali tidak dirugikan. Dia berdiri di udara dan bahkan tidak bergerak dari lokasinya. Satu-satunya hal yang dia lakukan adalah mengendalikan kobaran api gasnya yang berwarna hitam pekat untuk bertarung melawan Raja Monster Naga Monster. Awalnya api gas berwarna hitam tidak berbentuk untuk memulai. Karena itu, mereka bergerak seperti kabut. Namun, di bawah kendali Egi, api gas hitam itu mampu berubah menjadi tangan besar yang mampu merobek Beast Dragon Monster yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, itu juga mampu berubah menjadi mulut besar yang ditutupi dengan gigi tajam. Yang paling penting, dalam api gas hitam adalah dua rongga samar yang terlihat seperti mata besar. Kedua mata itu dipenuhi dengan niat membunuh. Niat membunuh itu berkali-kali lebih kuat dari yang dipancarkan oleh Raja Binatang Naga Mengerikan. Seolah-olah api gas hitam itu hidup. Namun, terlepas dari apa yang terjadi, ada satu hal yang pasti. Itulah, dari dua makhluk yang saat ini mendatangkan malapetaka di permukaan danau dan langit di atasnya, tak satu pun dari mereka yang baik hati. Pertempuran sengit mereka seperti dua monster ganas yang saling bertarung. Apa yang mereka perjuangkan bukanlah sekedar perbedaan kekuatan. Di sisi lain, semakin bengis, semakin brutal, dan memiliki pencegahan lebih dari yang lain. Pada titik ini, terbukti bahwa Egi memegang posisi superior. Meski hasil dari pertempuran mereka belum diputuskan, dia sudah mulai menunjukkan kekejaman dan kekejamannya. Itu karena lebih dari 1000 monster naga mengerikan yang dia tangkap sebelumnya sedang dimakan olehnya hari ini. Hisap aneh dan menakutkan dipancarkan oleh tangan besar yang dibentuk oleh api gas hitam. Itu benar-benar menutupi tubuh monster naga binatang sebelum menyerang mereka. Au, Raja kami, selamatkan kami, selamatkan kami. Hewan naga yang mengerikan melolong dengan tragis tanpa henti. Mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk membuat mereka terlihat seperti raja dari binatang buas sebelumnya. Seperti sekawanan domba yang akan disembelih, satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah melolong dalam kesedihan. Faktanya, tertangkap oleh Egi, mereka benar-benar tidak berbeda dengan domba yang sedang dalam perjalanan untuk disembelih. Ini adalah sesuatu yang bisa dilihat semua orang dengan mata mereka. Kerumunan dapat dengan jelas melihat dengan mata mereka bahwa sisik seperti baja dari monster naga mengerikan berasal dari tubuh mereka. Setelah itu, daging mereka mulai robek, dan darah tumpah di langit sebelum habis dikonsumsi oleh api gas hitam. Dalam sekejap mata, lebih dari 1000 monster naga mengerikan, monster besar yang mampu memanggil angin dan memanggil hujan, telah berubah menjadi banyak set kerangka. Selanjutnya, pada titik ini, bahkan kerangka itu terbelah, berubah dari potongan menjadi debu sebelum dikonsumsi oleh api gas hitam. Aku akan memotong tubuhmu menjadi 10.000 bagian. Melihat semua klannya terbunuh di depan matanya. Melihat mereka menderita rasa sakit yang menyiksa sebelum kematian mereka dan melihat tubuh mereka terkoyak dan tulang mereka hancur setelah mati. Kemarahan Raja Binatang Naga Raksasa adalah sesuatu yang bisa dirasakan semua orang. Tiba-tiba, Raja Hewan Naga yang mengerikan meraung. Tanda merah tua di tubuhnya sebenarnya semakin gelap warnanya dan mulai menutupi lebih dari separuh tubuhnya. Perubahan ini membuat tubuhnya tampak seperti dinding batu hitam dengan lahar merah tua mengalir melaluinya. Itu benar-benar pemandangan yang menakutkan. Namun, yang terpenting adalah ukuran tubuhnya yang besar benar-benar bertambah. Itu 2 kali lebih besar dari sebelumnya. Dengan perubahan ini, aura ledakannya juga menjadi 2 kali lipat. Setelah perubahan tubuhnya selesai, Raja Hewan Naga yang mengerikan itu tiba-tiba mengayunkan tubuhnya, membuka mulut besarnya dan menggigit Egi. Itu benar-benar berencana untuk merobek Egi berkeping-keping. TSK, apakah kamu ingin bergabung dengan bawahan banditmu? Baiklah, ratu ini akan membantumu mencapai tujuanmu. Namun, bahkan dalam menghadapi ini, Egi sama sekali tidak takut. Sebaliknya, senyum mengejek muncul di wajahnya yang sangat cantik. Tiba-tiba, tatapan Egi menjadi sangat merah. Irisnya yang indah digantikan oleh cahaya merah tua. Wajahnya yang sangat cantik berubah menjadi sangat menakutkan. Ruar, suara aneh terdengar dari api gas hitam. Di bawah bergema di seluruh langit dan bumi. Mendengar suara itu, semua orang yang hadir mulai gemetar ketakutan. Di saat yang sama saat bel berbunyi, lapisan demi lapisan api gas hitam dipancarkan dari Egi tanpa henti. Dalam sekejap, mereka membentuk tangan yang sangat besar, dan tangan itu dengan kejam meraih leher Raja Monster Beast.
Au, raja dari binatang naga yang mengerikan, bagaimanapun, adalah kaisar setengah bela diri. Tidak seperti kerabatnya, hal itu tidak mudah ditundukkan dengan tangan. Sebagai gantinya, dia mencambuk ekornya dan membawa angin kencang, menyapunya menuju Egi. Namun, meski dengan ini, Egi tetap sepenuhnya percaya diri. Dengan satu pemikiran darinya, 9 tangan yang lebih besar dibentuk oleh api gas hitam. 9 tangan besar dengan kuat menangkap raja binatang naga yang mengerikan. Au, pada saat itu, raja dari hewan naga yang mengerikan menggeram tanpa henti, lapisan demi lapisan energi panik dikeluarkan dari tubuhnya ketika ia mencoba mengayunkan tubuhnya bolak-balik dengan sekuat tenaga untuk memecah ikatan api gas hitam. Namun, bagaimana Egi mungkin memberinya kesempatan untuk melarikan diri? 9 tangan besar itu mengepal lebih erat. Tidak hanya jari-jarinya yang panjang dan tajam menembus jauh ke dalam tubuh Raja Monster Naga Buas, kekepalan tangan juga menghancurkan sisik-sisiknya, menyebabkan darahnya keluar dengan keras dari tubuhnya. Aku akan melahapmu. The Beast Dragon Beast menyadari situasi di mana dan menggunakan kekuatan terakhirnya untuk mengayunkan tubuhnya bolak-balik. Dengan mulutnya yang sangat lebar terbuka, ia berusaha menggigit Egi. Itu benar-benar berkelahi dengan nafas terakhirnya. Roar. Namun, tepat pada saat ini, tengkorak yang sangat besar benar-benar muncul dari api gas hitam. Tengkorak itu memiliki 2 soket mata kosong dan mulut besar. Pada saat ini, mulut besar itu terbuka lebar dan ditutupi dengan gigi tajam yang dibentuk oleh api gas hitam. Tanpa ragu-ragu, itu menggigit tubuh Raja Monster Naga Buas. Dengan gigitan, terdengar jepret. Raja binatang naga mengerikan telah terbelah 2. Seperti badai hujan, sejumlah besar darah mengalir keluar dari tubuhnya. Darah menciptakan sejumlah besar cipratan dan riak saat mendarat di danau berwarna merah. Pada saat ini, Raja Monster Naga mengerikan mengeluarkan suara keras dan jelas dalam kesedihan. Haunya mampu merobek jantung seseorang dan membelah paru-paru seseorang. Itu benar-benar dipenuhi dengan kesedihan dan kesedihan. Bab 1275 membuktikan diri sendiri. Raja Monster Naga ganas disiksa ke pemandangan kehancuran yang mengerikan. Bahkan kerumunan di sekitarnya terkejut dan heran dengan apa yang mereka lihat. Keringat dingin menutupi tubuh mereka saat mereka sangat ketakutan oleh monster api gas hitam Egi. Namun, tengkorak yang dibentuk oleh api gas hitam tidak berhenti hanya dengan ini. Satu gigitan demi gigitan, itu terus merobek Raja Monster Naga mengerikan. Dengan setiap gigitan, lebih banyak darah menetes keluar dari Raja Binatang Naga mengerikan. Setelah setiap gigitan, sebagian besar tubuh Raja Monster Naga dimangsa olehnya. Pada saat yang sama, 10 tangan besar yang telah meraih Raja Binatang Naga mengerikan mulai mengencangkan genggaman mereka. Dalam sekejap, mereka merobek tubuh besar Raja Monster Naga berbahaya menjadi beberapa bagian. Sama seperti ini, penguasa Beast Dragon Monstrous, Raja Beast Dragon Monstrous, adalah, sebelum menatap tak terhitung dari para pengamat, tercabik-cabik dan dimakan. Pada akhirnya, semua itu benar-benar dimakan bersih. Itu benar-benar mati tanpa mayat yang utuh, dan semua ini dilakukan oleh Egi. Pada saat ini, tidak ada lagi kilau merah di mata Egi. Mereka kembali ke matanya yang normal, cantik seperti bintang, dan cerdas. Di wajahnya ada sedikit senyum. Itu sangat menawan, indah dan memikat. Egi masih orang yang sama. Kecantikannya cukup untuk memikat orang lain, cukup untuk membuat mereka tersedak. Selama dia berdiri di sini, tidak akan pernah ada wanita lain yang lebih cantik darinya. Namun, setelah orang banyak melihat betapa Egi kejam dan kejam itu, tidak ada orang yang berani meremehkan gadis cantik ini. Begitu banyak sehingga bagi beberapa orang yang pengecut, tatapan yang mereka tuju pada Egi dipenuhi rasa takut. Ekspresi mereka sama sekali bukan dari seseorang yang melihat keindahan, itu hanyalah ekspresi seseorang yang melihat monster. Energi sumbernya terasa cukup baik. Hanya, ini terlalu sedikit. Iya, misinya selesai, kurasa aku akan kembali dulu. Setelah memulihkan api gas hitam ke dalam tubuhnya, Egi berbalik dengan apik dan mengisap jari kelingkingnya dengan sedikit kecewa. Kemudian dan baru saat itu dia mulai melompat kembali ke gerbang roh dunia dan menghilang dari pandangan semua orang. Surga? Apakah dia benar-benar roh dunia? Bagaimana mungkin ada roh dunia yang begitu kuat di dunia ini? Dia hanya peringkat 5 Martial King, tetapi mampu membunuh peringkat 1 Kaisar setengah Martial. Setelah Egi kembali ke gerbang roh dunia Chufeng, kerumunan di sekitarnya segera meledak keributan. Egi telah menghilangkan semua Beast Dragon Monstrous sendirian. Kekuatannya terlalu kuat, begitu kuat sehingga dia membuat semua orang tercengang. Tentu saja dia kuat, kamu harus tahu bahwa dia adalah roh dunia Asura Spirit World. Pada saat ini, seorang individu yang berpengetahuan berbicara dengan keras. Apa? Semangat dunia Asura Spirit World? Apakah kamu berbicara tentang Asura Spirit World yang legendaris itu, yang terkuat dari 7 dunia roh? Mendengar apa yang dikatakan orang itu,
kerumunan di sekitarnya benar-benar terpana. Ketidakpercayaan ditulis di seluruh wajah mereka. Orang tidak dapat menyalahkan mereka atas reaksi mereka saat ini. Jika seseorang ingin menyalahkan sesuatu, maka seseorang hanya bisa menyalahkan reputasi Asura World Spirit terlalu besar. Begitu besar sehingga tidak ada yang bisa tetap tenang setelah mengetahui bahwa Egi adalah salah satu dari mereka. Luar biasa, sangat menakjubkan. Chu Feng ini tidak hanya memiliki kemampuan untuk memicu jarum abadi era kuno, ia sebenarnya juga berhasil mengontrak Asura World Spirit. Bakatnya belum pernah terjadi sebelumnya, benar-benar agak terlalu menakutkan. Chu Feng ini, dia benar-benar kebanggaan surga. Pada saat ini, suara-suara mengungkapkan kekaguman mereka untuk Chu Feng mengisi seluruh laut hijau tanpa batas. Siapa sebelumnya yang mengatakan Chu Feng lebih rendah dari keenam murid yang ditangkap? Dia mengalahkan Raja Binatang Naga mengerikan hanya menggunakan roh dunianya. Dengan hanya itu, dia bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan keenam orang itu. Itu benar, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kami buta? Kamu benar-benar berani memfitnah Chu Feng sedemikian rupa? Apakah kamu tidak takut bahwa kamu akan menggigit lidah kamu? Semuanya, tenang. Seperti kata pepatah, semua orang memiliki keinginan egois mereka sendiri. Dengan betapa luar biasanya Chu Feng, tidak dapat dihindari bahwa ia akan menimbulkan kecemburuan orang lain. Bahkan ada beberapa pengamat yang berani yang secara tidak langsung menghina murid-murid Gunung Qianwut yang sebelumnya menghina Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, wajah para murid yang memfitnah Chu Feng sebelumnya berubah menjadi sangat hijau dan seburuk mungkin. Chu Feng, kerja bagus, wah. Pada saat ini, ada murid dari Gunung Qianwut yang mulai bersorak untuk Chu Feng. Mereka adalah orang-orang dari divisi kenaikan. Karena mereka adalah sekutu dengan Chu Feng untuk memulai. Mereka secara alami akan bersorak untuknya ketika mereka melihat bahwa dia telah membantu Gunung Qianwut mereka dan menjaga martabat mereka. Mengikuti suara pertama sorak-sorai yang tak terhitung jumlahnya mulai meledak dari lautan orang-orang seperti guntur. Semakin banyak tetua dan murid mulai bersorak keras untuk Chu Feng. Tidak perlu menyebutkan mereka yang menyukai Chu Feng untuk memulai. Para murid dan orang tua yang sebelumnya memiliki pandangan netral tentang Chu Feng juga mulai bersorak untuknya. Mereka semakin menyukainya dari dasar hati mereka. Adapun orang-orang yang sangat membenci Chu Feng, orang-orang yang menganggapnya duri, mereka semua sangat cemberut pada saat ini. Ekspresi mereka seperti orang-orang yang baru saja makan kotoran. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Itu karena Gunung Qianwut memang berada di ambang dipermalukan dan memang Chu Feng yang menyelamatkan reputasi Gunung Qianwut dari krisis itu. Pada saat itu, Chu Feng menjadi pahlawan Gunung Qianwut. Terlepas dari apakah mereka mau atau tidak, itu adalah fakta bahwa mereka tidak punya pilihan selain menerima. Bocah itu Chu Feng benar-benar menyembunyikan keterampilannya dengan baik. Dia benar-benar memiliki roh dunia yang kuat untuk melindunginya. Tidak heran pencapaiannya dalam teknik roh dunia sangat tinggi, sangat luar biasa. Bai Xuyan mengangguk berulang kali. Di wajahnya yang cantik ada senyum menawan. Jelas bahwa dia agak terkejut dengan kinerja Chu Feng juga. Chu Feng memang sangat menakjubkan. Setiap aspek dari dirinya sangat melampaui aku. Terutama roh dunia itu. Tatapan Bai Ruochen berkedip-kedip. Dia tidak bisa melupakan saat ketika dia benar-benar dikalahkan oleh Egi. Namun, setelah melihat apa yang baru saja terjadi, dia merasa dikalahkan oleh Egi saat itu wajar saja. Bagaimanapun, Egi sangat kuat. Apa yang terjadi dengan Chu Feng? Tidakkah baik baginya untuk hanya duduk dan menonton ketika Gunung Qianwut dipermalukan? Mengapa dia bertindak untuk menyelamatkan mereka? Namun, dibandingkan dengan mereka, Sima Ying marah dengan tindakan Chu Feng dan mulai menginjak kakinya tanpa henti. Meskipun dia juga heran dengan kekuatan Chu Feng, dia tidak senang mengingat bahwa Chu Feng telah menyelamatkan Gunung Qianwut dari aib mereka. Gadis bodoh, kamu tidak tahu tentang masalah ini. Tidak peduli apa jenis konflik Chu Feng dengan beberapa tetua, itu hanya perselisihan internal. Pada akhirnya, Chu Feng masih menjadi murid Gunung Qianwut. Sebagai murid Gunung Qianwut, dia secara alami harus melakukan semua yang dia bisa untuk membuat Gunung Qianwut keluar dari kesulitan. Apalagi, dengan apa yang dia lakukan, tidak hanya ketenarannya akan sangat meningkat, dia juga akan bisa mendapatkan popularitas di antara orang-orang. Manfaatnya banyak, jadi mengapa dia tidak melakukannya? Bai Xuyan menjelaskan sambil tersenyum. Jadi begitu, tapi, setelah mendengar penjelasan Bai Xuyan, Sima Ying tiba-tiba menyadari. Namun, bahkan dengan ini, dia masih tidak bahagia. Itu karena dia tidak peduli tentang semua itu dan hanya ingin melihat Gunung Qianwut dipermalukan, karena orang-orang dari Gunung Qianwut telah memperlakukannya dengan sangat buruk sebelumnya. Wow, pada saat itu, suara-suara bersorak menjadi semakin keras. Mereka seperti petir yang menusuk telinga. Ternyata suara sorak-sorai menjadi lebih keras karena Chu Feng telah melonjak ke langit dan kembali dengan penuh kemenangan. Chu Feng, kerja bagus. Kamu benar-benar mendapatkan pahala yang luar biasa kali ini.
Chu Feng, ketika Lord Headmaster keluar dari pelatihannya yang tertutup, kami pasti akan bersama-sama melaporkan kontribusi kamu kepadanya sehingga dia bisa memberi kamu hadiah dengan benar. Dengan kembalinya Chu Feng, banyak tetua di platform Master melihat berdiri berturut-turut untuk menyambutnya. Di antara mereka adalah bawahan Half Martial Emperor White Ape, para tetua dari Departemen Perbaikan Senjata termasuk Xiaohu Jianting, dan para tetua dari Departemen Keterampilan Bela Diri dan Departemen Teknik Misterius. Chu Feng menjadi orang yang paling populer di mata para tetua. Semua orang menyambutnya kembali dan memujinya tanpa henti dengan senyum di wajah mereka. Namun, ada sekelompok tetua di platform pengamat utama yang berbeda dari yang lain. Mereka adalah tetua manajemen dari Departemen Hukuman. Sebagai organisasi kekuatan cabang terbesar, Departemen Hukuman memiliki jumlah tetua manajemen terbesar. Namun, pada saat itu, situasinya sangat canggung bagi mereka. Mereka tidak dapat membuat diri mereka menyambut Chu Feng. Namun, Chu Feng telah melakukan layanan hebat untuk Gunung Qianwood. Jika mereka tidak menyambutnya, itu juga tidak baik. Ini menyebabkan mereka terjebak di antara batu dan tempat yang keras. Pada saat ini, melalui celah-celah dari kerumunan, Chu Feng memperhatikan ekspresi buruk pada para tetua manajemen Departemen Hukuman. Ketika dia melihat betapa canggungnya mereka, Chu Feng menyeringai di dalam hatinya. Dengan hal-hal yang telah mencapai titik ini, rencananya pada dasarnya selesai. Apa yang ingin dia lakukan adalah membuktikan dirinya di depan semua orang. Terlepas dari apakah orang-orang yang menyukainya, orang-orang yang memusuhi dia atau orang-orang yang tidak tahu tentang dia ingin mereka semua tahu tentang kemampuannya. Jadi bagaimana jika Departemen Hukuman menentangnya dan dengan sengaja membuat segalanya menjadi sulit baginya? Seperti yang terjadi, bukankah dia masih berhasil menerima sorakan semua orang di hadapan mereka? Adapun mereka, apa yang bisa mereka lakukan? Selain berdiri di sana seolah-olah mereka makan lalat, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Pada saat ini, Chu Feng adalah fokus utama dari semua orang yang hadir, pahlawan di mata rakyat.